Dasar asteris 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 asteris. Aku sudah berbaik hati membawamu untuk mengikuti senior dan King, jadi jangan salahkan aku jika berbuat kasar. Teriak Zhang Ying dengan marah. Ling San sama sekali tidak merespon apapun dan lebih memilih untuk tetap tenang. Xiao Yuan mengangguk dan cukup mengagumi tekadnya. Semua orang juga melakukan hal yang sama. Baiklah kalau begitu. Dan King, kau sungguh mengecewakan, sebagai orang yang disebut sebagai jenius 5 kerajaan. Kau bahkan memberikan sambutan yang memalukan seperti ini. Apakah kau tidak memiliki kemampuan untuk bertarung 1 lawan 1 denganku? Xiao Yuan mencibir dengan jijik. Hentikan provokasi yang tidak bergunamu itu. Aku mengaku bahwa kau jauh lebih kuat dariku. Tapi hari ini kau akan mati dan melawan 30 ahli tingkat langit adalah hal yang mustahil untuk dilakukan. Dan King berkata dengan percaya diri. Xiao Yuan sendiri mengakuinya bahwa melawan mereka semua adalah hal yang tidak mungkin dia menangkan. Melawan Dan King saja itu sudah sangat sulit baginya. Ditambah 10 ahli tingkat langit lapisan ketiga dan sisanya hanya ada di lapisan pertama. Sedangkan Tetua Hu memiliki kultivasi tingkat langit lapisan ketiga dan hanya 1 orang tidak mungkin bisa menahan 10 orang lainnya. Dapat dipastikan bahwa jika pertarungan dimulai maka semuanya akan mati di tangan orang-orang Sekte Azure. Kau mengincarku bukan? Maka biarkan mereka pergi, aku akan tetap tinggal di sini dan menemanimu dalam permainan. Walaupun aku akan mati tetapi aku juga akan menyeretmu bersamaku. Xiao Yuan berkata dengan dingin. Apa yang kau katakan? Kita akan melaluinya, bahkan jika mereka pergi aku akan tetap di sini dan berbagi hidup denganmu. Kata Lei Yunting dengan marah. Hong Feng dan Tetua Hu sedikit ragu dengan hal ini. Sejak awal mereka bukanlah orang yang diincar dan target mereka adalah Xiao Yuan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kesempatan untuk selamat. Aku adalah orang yang memegang perkataannya. Mereka bisa pergi dan jika melawan maka mati. Dan King berkata dengan dingin. Senior ini. Dan King sedikit tidak senang dengan hal ini. Diam. Dan King berkata dengan tegas, aku tidak membutuhkan nyawa para sampah, aku hanya menginginkan hidupnya. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, baiklah. Kalian semua pergilah dari tempat ini, aku akan tetap tinggal. Setidaknya biarkan Master Sekte Liu Zi tahu bahwa aku mendapatkan kemalangan dari orang-orang ini. Tetua Hu mengangguk dan mengagumi tekad Xiao Yuan. Dia tidak ingin menyeret mereka semua ke dalam masalah yang diciptakannya dan lebih memilih menanggung semuanya sendiri. Kalian semua pergi sekarang. Kita harus kembali dan meminta pertolongan. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Tetua Hu berkata dengan tegas. Kalian bisa pergi dan aku tetap tinggal. Lei Yunting memegang tangan Xiao Yuan dengan erat. Kita sudah berjanji untuk selalu bersama. Mati bersama denganmu bukanlah sesuatu yang buruk. Xiao Yuan merasa sedikit senang dan hatinya penuh dengan kebahagiaan. Momen berbahaya seperti ini biasanya manusia akan menunjukkan sifat asli mereka. Sebagai seorang pria hal ini merupakan kebahagiaan terbesar memiliki wanita seperti Lei Yunting. Kalau begitu bagaimanapun caranya kalian harus bertahan, kami akan segera mencari pertolongan. Tetua Hu dan 7 orang lainnya pergi. Xiao Yuan dan Lei Yunting saling memandang dan tersenyum.
mereka mengeluarkan pedangnya dan mengangkatnya bersama. Badai salju yang kuat mulai terbentuk dan petir emas mulai mengamuk dengan gila. Bunuh mereka. Dan King memberikan perintahnya. Segera 30 orang itu menembak secara bersamaan dan menciptakan gelombang aura yang besar. Lei Yunting membentuk segel di tangannya dan es yang tebal membentuk sebuah dinding. Asteris boom. Boom. Asteris. Ledakan besar terdengar sangat keras dan dinding es hancur. Lei Yunting memuntahkan darah dari mulutnya dan Xiao Yuan menjadi sangat marah. Segera dia melompat dan tubuhnya dipenuhi dengan aliran petir emas. Xiao Yuan mengayunkan pedangnya dan niat pedang membunuh bergerak ke arah murid Sekte Azure. Melihat hal ini membuat semua orang berpencar dan menghindari niat pedang yang dikeluarkan Xiao Yuan. Tanah terbelah karena dampak dari ki pedang dan Xiao Yuan berkata, "Tolong urus 20 orang itu, sisanya biarkan aku yang melawannya." Lei Yunting mengangguk dan melesat ke bawah. Pedang es mulai terbentuk di sekitarnya dan aura dingin yang mengerikan membombardir tempat itu. Xiao Yuan tidak bisa memasukkan Lei Yunting dalam bahaya dan cara terbaik adalah membagi musuhnya. 10 kultivator tingkat langit lapisan ketiga akan menjadi lawannya, sedangkan Lei Yunting akan melawan 20 murid tingkat langit lapisan pertama. Xiao Yuan memobilisasi sumber ki miliknya dan bergerak dengan kecepatan yang luar biasa ke arah Dan King. "Mengincarku? Apakah kau pikir aku akan takut?" Dan King melesat ke arah Xiao Yuan dan tangannya diselimuti ki yang kuat. Kedua tinju bertemu satu sama lain dan mereka berdua terpental ke belakang. Dan King berteriak kesakitan dan tangannya patah di bawah kekuatan fisik yang gila milik Xiao Yuan. "Sekarang tetua!" Dan King berteriak dengan marah. 3 orang tetua bersembunyi di sekitar Xiao Yuan dan membentuk sebuah formasi. Di bawah Xiao Yuan muncul sebuah arai dan api yang besar menyembur di bawahnya. Lei Yunting yang melihat hal ini sedikit khawatir, namun di bawah api yang ganas Xiao Yuan memukul pusat arai dan membuat tanah di sekitarnya hancur. Api itu mulai padam dan aliran petir emas menyembur dan mengarah langsung ke Zhang Ying. Episode sebelumnya. Bab 66 Penyergapan. Episode berikutnya. Bab 68 Melarikan diri. Melihat hal ini Zhang Ying menjadi sangat panik, segera dia mengeluarkan artefak tingkat bumi berupa perisai. Petir emas melesat lurus dan menabrak perisai, namun kekuatan besar itu membuat perisai hancur dan lengan Zhang Ying berlubang. Tubuh Xiao Yuan dialiri petir emas dan berlari ke arah Zhang Ying. Para tetua Sekte Azure mencoba untuk menghentikannya dan menembak beberapa kali, namun Xiao Yuan mengabaikan semua rasa sakit tubuhnya dan tetap mengejar Zhang Ying. "Senior Dan King, selamatkan aku!" Zhang Ying berteriak dan terlihat ketakutan. Xiao Yuan mengambil kembali pedang Dewa Petir dan melewati Zhang King dengan santai. Dan King sendiri tidak terlalu peduli, baginya Zhang Ying itu bukan sesuatu yang penting. Leher Zhang King mulai menyemprotkan darah dan kepalanya lepas dari tubuhnya. Gerakan cepat dari pedang Xiao Yuan mengincar lehernya dan dalam satu kali gerakan Zhang King mati di tangannya. Xiao Yuan menatap ke arah Dan King dengan dingin dan mengacungkan pedang ke arahnya. "Sudah aku bilang. Tidak peduli apa yang terjadi, bahkan jika aku harus mati maka aku akan membawa kalian berdua bersamaku."
Aura membunuh meledak dari Xiao Yuan dan akar spiritualnya mulai memperbaiki dirinya. Semua luka yang ada di punggungnya perlahan pulih dan hal ini membuat semua orang terkejut. Apakah kau pikir tinjumu bisa mengenaiku? Kau hanya berani mengincarnya, kemarilah. Aku menunggumu. Dan King sedikit memprovokasi Xiao Yuan. Ya, tunggu di sana. Ujung Dewa Petir mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan. Petir emas meledak dari ujung pedang dan menyatu dengan niat pedang. Ki pedang yang mengerikan melesat ke arah Dan King dan menciptakan gelombang kejut yang kuat. 5 orang tetua muncul di depan Dan King dan membentuk segel. Angin di sekitar mereka menciptakan badai besar dan ki pedang itu dihentikan dengan paksa. Sebuah cambuk melesat ke arah Xiao Yuan dan melilit tubuhnya. Api yang kuat mulai membakar Xiao Yuan dan salah seorang tetua tersenyum dengan bangga. Tubuh Xiao Yuan terangkat dan dibanting ke tanah dengan keras. Xiao Yuan memuntahkan darah dari mulutnya dan merasa kalau ini akan sulit baginya untuk mengatasi mereka satu persatu. Asteris. Cambuk itu terpotong oleh pedang dengan aura dingin yang mengerikan. Lei Yunting sudah selesai membunuh 20 orang, namun dia harus membayar mahal untuk itu dan kondisinya saat ini terlihat sangat berantakan. Gadis kecil, berani kau menghancurkan artefak milikku? Kata salah seorang tetua dengan marah dan melesat ke arah Lei Yunting dengan aura membunuh yang kuat. Melihat hal ini Xiao Yuan mulai berdiri dan mengerahkan sisa tenaganya. Tangannya dialiri petir emas dan meninju wajah tetua itu hingga membuatnya terpental ratusan meter ke belakang. Kalian semua orang-orang Sekte Azure. Jika aku bisa lolos dari tempat ini maka aku akan meratakan sekte kalian. Xiao Yuan berteriak dengan marah karena melihat keadaan Lei Yunting. Xiao Yuan, kau tidak perlu khawatir karena kau tidak akan bisa lolos dari tempat ini. Bahkan jika kalian bisa pergi menghancurkan Sekte Azure bukanlah sesuatu yang bisa kalian lakukan. Dan King mencibir dengan jijik. Bodoh. Lei Yunting tersenyum dengan geli. Kekuatan macam apa yang dimiliki Sekte Azure sehingga berani menantang Xiao Yuan? Bahkan jika mereka mati dan kabar ini tersebar maka keluarga Xiao dapat membalikan benua ini dengan kekuatan mereka. Untuk sekte kecil seperti Sekte Azure mereka sama saja menggali lubang kematian mereka sendiri dengan berani menantang Xiao Yuan. Yunting, aku akan mengirimmu ke dalam dunia liontin emas. Aku memiliki cara untuk melarikan diri namun kondisi kita tidak terlalu baik. Satu-satunya cara agar tetap hidup adalah dengan mencari titik buta dan bersembunyi di dalam dunia liontin emas. Xiao Yuan mengirimkan pesan lewat kesadaran ilahinya. Lei Yunting menganggukkan kepala dan setuju dengan Xiao Yuan. Sekarang kondisinya tidak memungkinkannya untuk bertarung, jadi mau atau tidak dia akan bertaruh dengan rencana Xiao Yuan. Ikut aku. Xiao Yuan memegang tangan Lei Yunting dan mereka berdua berlari cukup cepat. Dan King dan para tetua lainnya menjadi sedikit kesal dan mulai mengejar mereka. Kesadaran ilahi Xiao Yuan menyebar dengan luas dan liontin emas mulai berdengung. Lei Yunting dihisap masuk ke dalam dunia liontin dan Xiao Yuan masih berlari untuk mencari tempat yang cocok untuk bersembunyi. Dan King dan para tetua Sekte Azure mengejarnya dengan gigih dan perlahan memperpendek jarak mereka. Xiao Yuan melihat sebuah danau yang besar dan mungkin ini adalah tempat yang cocok untuk menyembunyikan liontin emas.
Segera dia menuangkan ki dalam jumlah besar dan berbalik. Tinju Raja. Xiao Yuan meninju ke arah mereka dan cahaya putih melesat lurus dengan aura yang mengerikan. Melihat hal ini mereka semua menjadi panik dan bertahan dari serangan Xiao Yuan. Petir emas mengamuk di sekitar Xiao Yuan dan tanah di sekitarnya menjadi hancur, kepulan debu menutupi area itu. Segera Xiao Yuan menggunakan sisa tenaganya dan melempar liontin emas ke tengah danau, sosoknya menghilang dan masuk ke dalam liontin emas. Asteris boom. Asteris. Dan King dan tetua lainnya menahan tinju raja milik Xiao Yuan. Beberapa tetua memiliki luka di tangannya dan Dan King kehilangan jejak Xiao Yuan. Bajingan. Kalian semua berpencar dan cari kedua orang itu, kita tidak bisa melepaskan mereka dan aku menginginkan mayat kedua orang itu. Teriak Dan King dengan marah dan segera mereka semua berpencar untuk mencari keberadaan Xiao Yuan dan Lei Yunting. Episode sebelumnya. Bab 67 Hidup dan Mati Selalu Bersama. Episode berikutnya. Bab 69 Kota.